Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan teknik kendaraan. Untuk lebih lanjut dan agar kegiatan belajar kita ini lebih barokah, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Waduh, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Perlu saya mengetahui tentang kehadiran pada hari ini siapa yang sudah masuk? Pak Kelas bisa menjawab siapa yang sudah masuk hari ini? Rata dan kedua. Keterangannya apa, Mas? Baik, terima kasih. Mengingat ada temannya yang sakit seperti itu dan dari tadi mulai Bapak masuk sampai berdoa menjaga absensi, banyak yang waktu, banyak yang cekak-cekek, banyak yang bilang menandakan apa? Terjangkit. Teman kalian sudah ada yang sudah masuk 2 orang. Maka dari itu tolong dijaga kesehatannya. Makan jangan sampai terlambat. Makan pagi sebelum berangkat sekolah, kemudian siang waktu istirahat sudah makan. Asupan minum jangan sampai terlambat, jangan sampai kelendar. Dan nanti pulangnya istirahat, makan malam cukupkan, jangan begadang. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan mereview kembali dari seluruh materi pelajaran yang sudah kita bahas. Apa saja di situ? Ada starter, yang kedua ada pengisian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Baik, pengabdian. Nah, hari ini kita buat kegiatan pembelajaran kita lebih seru lagi, karena kita nanti akan mempelajari video itu adalah video autentik yang sering dialami oleh seluruh pengendara kendaraan roda 4. Nah, kalian sebagai mekanik nanti harus bisa mendiagnosis kira-kira apa kerusakannya. Jangan sampai anak sebelum TKR mobil mogok karena tidak bisa dinyalakan karena banyak bocor. Jangan sampai seperti itu. Nggak ada hubungannya kan ya, maksudnya nggak dinyalakan karena banyak bocor. Baik. Sebelum kita mempelajari starter kemarin, kita sebagai mekanik tentunya sebelum mendiagnosis kerusakan, sebelum terjadi kerusakan kan pasti kita melakukan yang namanya perawatan. Terutama yang kita pelajari saat ini adalah perawatan kelistrikan. Dalam merawat kelistrikan di mobil ada berapa jenis komponen yang perlu kita rawat dan perlu kita lihat secara kontinu. Satu apa? Baterai kita lihat berdasarkan dari air, ya, cairannya. Yang kedua dari berat jenis baterai. Kita lihat secara kontinu. Dan yang ketiga adalah potasium atau tegangan. Setelah dari baterai, mungkin apa yang kita perlu dapatkan? Kita cek secara kontinu. Sekring perlu kita lihat karena seluruh kelistrikan itu muaranya ke sekring. Sekringnya putus,
kita nyalakan lampu nggak bisa, kita nyalakan starter nggak bisa, pengisian juga nggak bisa, pengapian apalagi. Yang ketiga apa? Kunci kontak. Cek kunci kontaknya, jangan-jangan kunci kontaknya sekunnya lepas. Ya, jangan-jangan kabel karena sekunnya itu setelah sekun ke kabel itu bengkok, nah jangan-jangan putus di situ. Mari kita jelaskan, cek juga terminal-terminal yang ada di kunci kontak. Terminal apa, Cak? ACC? On atau G? Start. Yang terakhir? B. Baterai ya. Kemudian yang kita cek terakhir apa lagi? Relay. Relay kita cek. Relay kita cek. Kadang-kadang yang rusak itu di kode 85 dan 86 karena di situ berbentuk lilitan. Itu kalau kena air rawan terjadi selain bahkan tayangan kena arah sehingga tidak bisa menjadikan dia medan tidak bisa tertarik. 30 dan 8 juga tidak bisa nyambung karena 85 dan 86 nya rusak. Kode 85 dan 86 itu. Terima kasih. Kita sudah mengawali belajar hari ini dengan cara saya mengingatkan pelajaran yang pertama 1 bulan yang lalu akan kalian masih ingat. Dan saya harapkan nanti di materi yang kita review berdasarkan dengan kondisi faktual aktual kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Anggaplah kalian sebagai seorang mekanik. Ya. Nah, yang pertama adalah kita nanti akan mendiagnosis kerusakan sistem starter. Tujuannya apa? Melalui menggali informasi dari resi dari sini tadi dapat menemukan cara pemeriksaan. Kemudian diharapkan bisa melakukan pemeriksaan kerusakan sistem starter sesuai literatur dengan teliti, santun, bekerja, sama dan menghargai pendapat orang lain. Jelas karena nanti kita akan berdiskusi pasti ada selisih pendapat di situ. Dan kita kalian pun menghargai pendapatnya beda atau salah. Tidak masalah. Jadi kita nanti akan berdiskusi dengan baik. Ada perbedaan masalah, mari kita cari solusinya bersama-sama, kita cari jalan tengah. Yang kedua, melalui menggali informasi dari resi dan diskusi berarti dapat mendiagnosis gangguan. Ini yang penting akan kita gali. Mendiagnosis segala gangguan yang ada pada mobil dampak. Terutama pada sistem starter sesuai dengan literatur, dengan teliti, santun bekerjasama dan menghargai pendapat teman-teman. Oh, kalau saya ini bagiannya terminal 30, kalau saya terminal 50, perlu kita mari kita cari jalurnya, mari kita kembali wiring diagram. Nanti akan ketemu. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi mari kita cari jalan tengahnya. Yang dominan rusak adalah sebelah mana. Yang kedua, mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Tujuannya adalah diharapkan kalian bisa menggali informasi bisa tidak dapat menemukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pengisian dengan cepat. Yang kedua, menggali informasi dari dapat menguraikan sistem pengisian dengan benar dan jujur. Semua nanti akan kami ulas dalam bentuk kasus, bukan karangan semata, tapi benar-benar dalam kehidupan nyata. Yang terakhir adalah mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Tujuannya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, tadi dapat mendeteksi letak kerusakan sistem pengapian konvensional dengan cepat. Jadi jangan sampai tidak ada apinya, busi nggak ada apinya. Oh, ini berarti karena oli dadanya bocor. Kira-kira apa tepatnya? Maka kita diagnosis sesuai dengan materi yang sudah pernah pabrikan beberapa minggu yang lalu. Yang kedua tujuannya adalah melalui diskusi dan menggali informasi tadi dapat menemukan kerusakan sistem pengapian konvensional dengan benar dan teliti. Nah, ini diibaratkan kalian adalah benar-benar berfungsi sebagai seorang mekanik. Ibaratkan ada customer yang datang, Mas, ini fungsinya tidak memestikan pengapi. Kira-kira apa yang rusak? Kalian di situ disambati oleh seorang user untuk menyelesaikan masalah. Maka dari itu ada 3 pokok bahasan, ada 34 siswa. Saya minta kalian nanti akan terlibat langsung semuanya, berdiskusi secara intens.
dan terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Karena nggak bisa milih, Pak saya suka yang starter aja, Pak saya suka yang tulis yang pengapian saja bisa. Biar nanti adil, bijaksana, maka Bapak buatkan kupon undian. Nanti silakan ambil satu-satu. Siapa yang nanti akan masuk kelompok starter, muncul jadi satu. Starter ada kelompoknya ada maksimal 4 orang. Nanti kalau sudah lebih, nanti kelompok yang kedua. Begitu juga dengan isian dan kira-kira ada yang tanyakan? Ya. Paham? Nanti dalam proses diskusi ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Bebas mencari literasi dimanapun, melalui internet atau buku literasi dari BEK. Cuma yang dari internet cuma harus dikaji betul-betul, jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus disesuaikan dengan buku literasi keluaran dari Pak. Ya, biar kalian nggak terjerumus dalam materi yang tidak jelas. Itu ya. Baik, kita singkat akan saya bagikan kuponnya. Nanti silakan dibaca dan disimpan, jangan sampai dibuka dengan temannya. Nanti silakan diunduh sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan saya beri. Oke, sudah dibaca? Ya, sudah. Yang starter karangan? Awal. Yang starter? Terbagi menjadi 2 kelompok. Silakan berkumpul dalam satu meja atau 2 meja. Yang pengisian tangan, pengisian. Itu pengisian alternator, ya alternator. Oke, ingat-ingat temannya. Nanti silakan moving ya. Yang terakhir pengapian. Oke, sudah ingat-ingat temannya. Monggo silakan bertemu kelompoknya masing-masing di tempat yang sudah disediakan. Mesin itu tidak bisa ditanya. Ibarat kalian sama-sama sebagai seorang dokter manusia, pasiennya bisa ditanya, Mas sakit apa, Mbak sakit apa. Kalau kalian dokternya dokter mesin, tidak bisa ditanya. Tapi mesin bisa bicara. Bicaranya lewat apa? Lewat suara. Ada suara aneh di situ. Makanya kita hening sejenak, kita dengarkan suara apa yang aneh di situ. Atau kita bisa melihat secara visual lewat dari dashboard, lewat dari check engine yang nyala. Tapi sebelum kita masuk check engine nyala, kita dengarkan suara-suara aneh
tidak normal. Sekalian. Kita dengarkan. Oke. Kelompok starter dan kelompok yang lain. Meskipun ini adalah kelompoknya starter, kelompok yang lain nantinya juga harus bisa definisi. Kira-kira nanti kelompok starter akan menyimpulkan diagnosisnya ini kerusakannya ada di mana ya. Kalau menurut saya enggak, Pak. Silakan. Kita ulangi. Ada di bagian mana suaranya? Yang mulai masuk. Ini kalau jurusan bukan TK nggak bisa, Pak? Bisa. Sudah mulai masuk. Akhirnya apa yang terakhir? Kelebihan apa? Ketika mesin nyala masih diputar. Yang putar apa? Oke, paham? Cari masalahnya ada di mana? Itu normal apa enggak? Enggak normal. Lihat kelompok starter. Sudah, saya ganti video yang lain. Saya ganti video yang lain. Nah, yang kedua, pengisian cek. Apakah suaranya aneh? Bukan. Yang aneh apanya ya? Indikator. Baik, sudah mulai masuk. Indikator apa yang aneh? Mati. Mobilnya jalan atau berhenti? Mau tahu jalan? Iya. Speedometernya, speedonya nggak bisa dibohongin, kan? RPM-nya 8 km per jam pasti jalan. Ini ya. Tahu? Bisa? Oke, sudah sedikit mengenal. Kalau sudah saya ganti video yang satunya. Oke, nonton-nonton, nonton. Oke, kunci ya. Yang terakhir. Ini saya ambilkan dari berita. Ini iklan saya. Bahasanya lanjut. Dilihat tagline-nya, baca tagline-nya, dilihat kondisi mobilnya.
global saja. Penyebabnya apa tahu? Apa? Baterainya tidak mengisi, apalagi kopling selip, benar. Bahan bakarnya enggak masuk, apalagi olinya tidak bisa oli, olinya enggak naik, lagi overhead tuh. Alhamdulillah. GR ada yang jawab bannya bocor. Ada yang jawab bannya bocor. Ada yang jawab bannya bocor dari jurusan kalian di dari 6 yang menyampaikan dari diagnosisnya ini semuanya benar. Semuanya benar. Berhubung Pak Arif ngajar dengan kelistrikan, dari 6-nya kalian sebutkan semua. 3 materi pelajaran yang diajarkan guru-guru produktif PKR kalian kena semua. Chassis, sulit tadi mengajarkan tapi kalian masuk materinya Pak Yaya. Materi mesin, oli yang naik, siapa yang ngajarkan? Paham, berarti materi pelajaran apa masuk? Listrikan, baterai, fungsinya habis, fungsinya kan sudah masuk, jadi satu. Itu enggak, alhamdulillah enggak ada yang jawab problem. Maka melalui kasus ini tadi dan dihubungkan dengan materi pelajaran saya hubungan dengan kelistrikan, maka kalian gali penyebab mobil mogok arahnya dari ranah kalian pendekatannya lewat jalur kelistrikan. Yang materi lain bukan saya menganggap gak penting, tapi kesampingkan dulu. Itu nanti akan dibahas dengan guru yang bersangkutan, Pak Ayat maupun dengan Pak Anto. Untuk yang kelistrikan dengan saya kita gali habis-habis kira-kira apa penyebabnya. Oke, paham? Kita diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Saya sambil putar nanti jika ada yang kurang jelas waktunya 15 menit. Silakan buka literasi manapun yang kalian inginkan, bebas. Ya, hati dengan literasi yang online kadang-kadang tidak malah menyelesaikan masalah, malah menambah. Pada itu kita sinkronkan dengan oke, terima kasih. Maka kita diskusi mulai dari sekarang. Waktunya 15 menit. Monggo. Ini gak balik, ini bentuknya ini gak balik.
saya perlu mereview lagi untuk menegakkan ingatan kalian tentang kasus ini. Jangan dari judulnya ya. Oke, dilihat dari didengarkan dari suara. Bukan kita keluar dari judulnya, karena kita nggak mau dari judulnya, tapi dari suara yang begitu. Silakan disampaikan dari kelompok satu. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang ada dalam video ini. Untuk standar masih berputar saat mesin hidup dikarenakan video tidak kembali setelah memutar flywheel. Hal ini dikarenakan komponen yang ada pada magnetic switch tidak bekerja secara maksimal. Komponen tersebut adalah holding coil. Saat mesin hidup, holding coil seharusnya tidak memiliki arus sehingga tidak terjadi kemagnetan. Biji-bijinya bisa kembali. Apabila saat mesin sudah hidup tapi kumparan holding coil masih memiliki arus, itu dapat membuat biji-bijinya tidak kembali sehingga menimbulkan suara tek-tek pada mesin. Tambah lagi, masih ada Cara mengatasinya dengan mengganti magnetic switch atau dengan cara memperbaiki kumparan yang ada di dalamnya. itu. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi. Angkat tangan dulu, silakan. Silakan angkat tangan. Perlu saling unjuk angkat tangan. Angkat tangan dulu baru menyampaikan. Oke, dari kelompok 2 sama dari starter. Setelah berdiskusi, saya mau menambahkan selain penyebab suara tek-tek pada starter yang telah disebutkan, bukan hanya pada pinion. Oke, kita aja dari opinion. Berarti datanya ya menambahkan. Ya. Oke, silakan. Tapi bisa jadi dari bearing atau platen sudah tidak bekerja dengan stabil. Terus dinamo starter tidak semestinya bekerja dikarenakan baut yang kurang kencang, atau engine mounting rusak, kunci kotak rusak juga bisa, atau starter relay rusak. Yang terakhir bisa jadi lumer magnetic switch rusak, diketahui dengan cara tes kerja pull in coil dan build in coil. Ada yang mungkin disanggah dengan tambahan tadi. Saya bisa menerima. Jadi yang disampaikan dari kelompok 1 tadi difokuskan pada magnetik, yaitu di kode berapa? 30 dan 50. 30 kemudian 50 volting. Di situ tidak bekerja secara maksimal karena kan ada lilitan yang kurang bagus di situ. Karena karat, karena lilitannya dan tambahkan lagi oleh kelompok 2 melengkapi bahwa tidak hanya magnetic switch tapi bisa juga dari mekanisnya, yaitu dari gear penunjangnya, dan bisa juga dari baut yang menempelkan antara starter dengan bodi mesin. Itu objek engine mountingnya rusak, itu bisa juga terjadi. Baik, itu luar biasa. Terima kasih. Fokus kita masalah kita terpecahkan dalam satu. Nanti di akhir kegiatan kita refleksikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rakyat akan menjawab masalah yang terjadi pada video. Ada video mogok. Kenapa mobil mogok dan jaringan berbeda dikarenakan pada pengapian itu kerusakan bisa terjadi karena coil rusak karena tegangan terlalu tinggi. Kedua, kerusakan pada distributor pada bagian platennya tidak mempunyai peran. Kemudian kerusakan pada busi tidak dapat mematikan bunga api, dan yang keempat bisa jadi karena magnetas pada distributor terkena oli.
Lalu sangat singkat. Ada yang tanyakan atau kurang jelas? Angkat tangan dulu sebelum menyampaikan. Monggo. Oke, dari kelompok 4 mau menyampaikan. Tadi saya diskusikan sama Bapak dan ada yang masih bingung. Kenapa busi tidak bisa mengerjakan arti dengan sempurna? Oke, mengkritisi dari tadi yang kelompok 3 sampaikan, di situ ada busi tidak memercikan bunga api. Nah, ditanyakan dari kelompok 4, kira-kira apa penyebab busi tidak memercikan bunga api? Karena kondensernya rusak, bisa jadi batingannya tipis atau makan es pada distributor terkena oli atau koil lemah atau mati. Oke, itu bisa jadi jawab batingannya rusak, kemudian karena batingannya tipis. Nah, saya tambahkan bisa juga makan es distributornya itu apa itu? Terliputi sama cairan, biasanya dari remuk. Itu kalau kering ya nggak bisa, karena masih akan tidak bisa licin gesekannya. Tapi kalau terlalu keras ya akan terhambat juga pengapian. Itu kira-kira dari kelompok 4 bisa diterima? Bisa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lampu indikator yang menyala saat mobil keadaan berjalan. Kemungkinan besar penyebab utamanya antara lain drift belt, aus atau kendor, terus baterai rusak atau koneksi longgar, terus fuse atau sekren putus, fuse. Kalian bisa periksa kondisi masalah tersebut, yaitu repair, Oke, itu sudah. Ada yang mau ditanyakan kurang jelas atau mau menambahkan? Silakan. Oke, dari kelompok 6. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 mau menambahkan tentang kemungkinan penyebab dan tindakan perbaikan lampu indikator menyala saat tidur. Penyebabnya yang pertama yaitu relay regulator alternator rusak. Yang kedua, wiring rusak. Tindakan perbaikannya yaitu yang pertama, periksa output alternator, periksa masing-masing komponen, ganti bila perlu. Yang kedua, periksa voltage, drop circuit, dan perbaiki di wiring. Oke. Ada yang kurang jelas misalnya dari tambahan komponen juga saya. Jadi dari yang disampaikan tadi, kira-kira yang rusak kenapa kok mobil pada waktu berjalan indikatornya baterai masih menyala? Tadi kelompok 5 menyampaikan rebelnya tidak berputar secara maksimal. Bisa sekringnya putus. Bisa juga apa tadi di situ menyampaikan apa? Relay. Nah, relaynya bisa juga. Nah, Bapak nanti akan menyampaikan yang belum tersampaikan di diskusi kalian. Seperti apa? Bapak silakan duduk terlebih dahulu. Kita kasih close. Diskusi. Ya, kita sudah menyelesaikan diskusi terkait dengan pembahasan yang sudah kita usikan di semester ganjil ini. Dan ini adalah materi praktik kita dan selanjutnya kita akan bergulat dan lebih perdalam lagi yang khusus dalam kegiatan praktek. Kalau kegiatan hari ini kita hanya teori, kita bisa mengira-ngira kira-kira apa saja kerusakannya. Di depan kita laksanakan kegiatan praktek secara nyata, sehingga kalian bisa mencocokkan dari kegiatan diskusi dengan kegiatan pada waktu kegiatan praktek. Kita review, kita bahas kembali bahwasanya untuk starter ketika mesin dinyalakan tetapi masih ada bunyi starter yang nyantol, kira-kira
durasinya 1 atau 2 detik, tapi itu cukup mengganggu. Bisa mengganggu kita sebagai pengendara, bisa juga nanti berakibat merusak gigi di pinion starter atau bahkan di flywheel. Apa yang perlu kita kerjakan? Kita fokusnya ada di magnetic switch. Kita fokusnya di magnetic switch. Itu bukti bahwa magnetic switch tidak mampu mengembalikan pinion ke belakang. Tidak mampu mengembalikan. Makanya nyantol terus. Kenapa kok bisa kembali? Ya karena ada putaran di situ. Itu akan kembali kalau kita gas lebih dalam lagi. Kita gas 1-3 kali lah. Dia akan kembali lagi di sini. Karena ada gaya putaran tadi. Kalau nggak kita gas, dia akan nyantol terus, umur terus. Dan starternya lama-lama juga akan haus. Baterai juga akan ngedrop. Karena komponen kelistrikan paling banyak nyedot tegangan ada di starter. Tuh. Kemudian kasus yang kedua terkait alternator ini, nyala. Kita lihat dari wiring diagramnya alternator. Lampu bisa nyala dikarenakan ada keterkaitan antara PL1 dengan P1 dengan P1 dengan P0. Lampunya mati dikarenakan P0 terkait dengan P2. Berarti di sini yang rusak P2. Lilitannya P2 tidak mampu menarik P0 sehingga lampunya tetap P2, P1, P0 letaknya ada di kita fokusnya di situ, tidak usah muter-muter alternator. Kita fokusnya di regulator. Kasus yang terakhir, ini kasihan ya. Patungannya kalau punya mobil jangan sampai mogok. Kalau mobil mogok seperti ini, kita fokusnya di kelistrikan di situ ada materi pengapian. Kalau kita merujuk di materi pengapian, bisa jadi karena businya tidak bisa mengajikan busi tidak mau memberikan pengapi. Kalau lihat kondisi itu, maka kita urutkan mulai dari yang paling pokok, mulai dari baterai, kontak, B ketemu IG keluar ke sekring keluar ke koil keluar ke distributor, koil ke distributor di situ ada 2 cabang, yang satunya ke platina, yang satunya ke kondensor. Platina di kerjanya adalah buka nutup. Kalau kayak gini jangan kayak tukul ya. Ya. Buka nutup. Apa ada listriknya? Ada. Buka nutup. Karena dia buka nutup, maka terjadi induksi peningkatan tegangan di lilitan sekunder. Pada waktu buka, maka listrik tidak akan nyambung dari platina 1 ke platina 2, maka listrik akan berhubung ke kondensor ke massa. Ketika nutup, stres ini aliran listrik masuk, nyambung. Setelah melalui platina yang kedua, masuk ke massa. Ketika regap, dia akan masuk ke kondensor, disimpan oleh kondensor. Maka di situ ada peningkatan tegangan dari 12 menuju ke 12.000. Kayak di situ bisa jadi bocor. Oke, itu materi autentik yang kita sampaikan sesuai dengan kondisi nyata. Bapak nggak ngarang-ngarang, sesuai dengan bahkan saya ambil dari berita salah satu TV swasta nasional. Ini bukti nyata bahwa kerusakan yang dialami oleh kendaraan
pengendara maupun di kendaraannya itu benar-benar nyata, tidak dibuat-buat. Maka kalian sebagai mekanik nantinya juga harus bisa mengingatnya, mendiagnosis kira-kira apa dari kerusakan. Bisa dari suara, bisa juga dari dengan cara melihat. Maka kita perlu meningkatkan insting kita sebagai mekanik. Salah satunya adalah melalui praktek. Minggu depan jangan lupa bawa berpak. Kita sudah menyelesaikan 3 materi, maka minggu depan kita akan bagi ke 3 job. Ada job starter, ada job pengisian, ada job tambah lagi nanti saya tambahin job kelistrikan bodi dan AC untuk persiapan nanti yang sah. Pada itu kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.